Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat malam, berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dia baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada saat ini itu semua anugerah Tuhan. Dan kita percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kesehatan dan kebaikan yang begitu luar biasa. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat hari ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara dapat membacanya secara pribadi. Setelah mendengarkan renungan ini, saya akan baca Injil Matius 6 ayat ke-34. Tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasihi Tuhan, ketika sedang ada audiensi dengan beberapa kelompok masyarakat, seorang kepala daerah memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk berbicara dengannya dalam pembincangan yang didengar dan disaksikan oleh banyak orang. Siswa tersebut dijanjikan akan diberikan sebuah laptop. Mendengar janji itu, siswa ini tidak percaya. Ia sangsi dan mempertanyakan berulang kali, apakah benar ia akan diberikan sebuah laptop. Melihat respon seperti ini, sang kepala daerah itu berkata, "Kok kamu tidak percaya? Kan saya gubernur, saudara." Saudara dikasihi Tuhan, terhadap seorang gubernur saja menjanjikan sesuatu yang dapat ia berikan, orang yang sangsi akan dianggap tidak masuk akal. Apalagi kita yang seringkali ragu terhadap Tuhan, yang berjanji dan sanggup menggenapi janji terhadap firman Tuhan. Kita seringkali ragu dan menyangsikan, padahal Tuhan yang berfirman itu Maha Kuasa dan dapat melakukan semua yang ia firmankan. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 34 ini terdapat perkataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus yang memberikan perintah agar kita semua tidak khawatir tentang apapun juga, baik tentang makanan, baik tentang pakaian, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Dan termasuk juga dalam ayat 34 ini, kita diperintahkan untuk tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti perkataan Tuhan Yesus ini tidaklah bermaksud bahwa kita tidak perlu memikirkan dan merencanakan masa depan kita. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh membuat suatu persiapan untuk menghadapi hari depan. Semua tentu perlu bijaksana dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Karena Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk hidup dalam hikmat bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijak yang dimaksud Tuhan di sini. Dalam ayat 34 adalah agar kita tidak khawatir akan masa depan kita menjelang tahun 2023 ini, saudara. Ada banyak prediksi yang buruk tentang situasi. Sebagian orang menjadi takut dan khawatir karena overthinking atau berpikir yang berlebihan dalam menghadapi tahun yang di depan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaknya memiliki sikap yang dilandasi dengan iman. Apapun keadaan yang ada di depan kita, tidak perlu khawatir karena Tuhan mengatakan demikian kepada kita.
Tuhan katakan jangan khawatir tentang hari esok. Terlebih lagi saudara, kita hendaknya menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang memelihara hidup kita, sehingga tidak perlu kita khawatir. Pandanglah hari esok dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jalani hari ini dengan syukur. Setiap hari punya kesusahannya sendiri, tetapi kita pasti mampu karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, di antara kita yang saat ini sedang khawatir, memikirkan hari esok, memikirkan bulan depan atau tahun depan, apakah kita khawatir memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita atau masa depan kita pribadi? Kita khawatir akan keadaan dunia ini dan berbagai hal yang terjadi di dalamnya. Mari kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan ikutilah firman-Nya yang berkata kepada kita, jangan khawatir, mari bersuka cita saudara. Dalam Tuhan nikmatilah waktu hidup yang Tuhan berikan dengan hati yang bersyukur. Tetap kerjakan bagian kita, dan selebihnya percayakan semua kepada Tuhan. Pada Tuhan kita dapat mengendalikan apa yang ada di depan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengendalikan hari depan bagi kita untuk kebaikan dan untuk membawa kita masuk dalam rencana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Pada saat ini kami dikuatkan, ada sukacita oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir akan hari esok. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kami dengar, berbagai hal yang buruk diprediksikan terjadi. Hanya mau mendengar firman Tuhan saja kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kau berkata, jangan khawatir akan hari esok. Maka kami tidak mau khawatir ya Tuhan. Kami mau percaya kuasa-Mu lebih besar. Engkau berdaulat atas segalanya, dan Engkau beserta dengan kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala apapun kami lakukan, biarlah semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya dalam lewat semuanya itu. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawan dan menyatakan jawaban bagi setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat, terbelenggu, dilepaskan pada saat ini, dan yang sedang dalam keadaan masalah, persoalan, mendapatkan jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam-Mu Tuhan kami aman, kami tenang, sejahtera. Rancangan-Mu indah, rencana-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.